kita bisa sehingga kita bisa merintis komunitas-komunitas pakat. Komunitas-komunitas sel di mana-mana. Nah, karena itu ya hari ini saya mau sharing, silakan disiapin materinya. Jadi bagaimana kita multiplikasi kompak dalam merintis komsel. Ya, ini visi 111 kita. Mungkin saudara yang sudah ikut kemarin itu lead ya, pertemuan lead, saya udah share ini ya, satu kompak merintis satu komsel dalam 1 tahun. Inilah visi 111 kita. Nah, saya mau ulang sedikit lagi dengan cepat. Kenapa kita harus punya visi 111? Nah, setelah itu saya akan bahas bagaimana ya kita mempraktekkan visi 111 ini. Satu kompak merintis satu komsel dalam 1 tahun. Nah, kenapa kita pakai ini, saudara? Next, kita lihat. Karena Tuhan Yesus memang memulai ya pelayanannya dengan satu kompak, saudara. Dia memulai merintis gereja yang 3.000 itu, saudara, ya di hari Pentakosta. Selama 3,5 tahun, dia mulai dengan sebuah kompak. Nah, zaman ini ada berbagai jenis kompak. Kalau saudara lihat di Alkitab juga ada yang suami istri boleh jadi kompak, atau yang sejenis pria-pria, wanita-wanita, ya, atau campuran, boleh. Ya, Periskila, Aquila memuridkan Apolos, ya, Paulus memuridkan Periskila dan Aquila, banyak jenisnya, saudara. Oke, next kita lihat. Jadi Yesus memulai ya pelayanannya menghasilkan 3.000 jiwa dari satu kompak. Bayangin, keren banget, saudaraku. Dari satu kompak. Satu kompak multi jadi 3 kompak, 6 orang. Inilah murid-murid awal, ya, yaitu siapa, saudara? Yaitu Andreas, Yohanes, kemudian saudaraku Filipus, ya, kemudian Nathanael, kemudian di situ saudara ada Yakobus, ya. Ini saudaraku 6 murid Yesus yang mula-mula, 3 kompak persis. Dimulai dari satu kompak, siapa? Yohanes dan Andreas. Multi jadi 3, langsung Tuhan Yesus bikin komsel. Jadi komsel Yesus mulainya dari 6 orang, saudara. Disebutnya murid Yesus yang mula-mula. Oke, 6 orang. Nah, ini satu komsel udah. Lalu Yesus bangun setelah 1,5 tahun. 1,5 tahun kemudian baru komselnya jadi 12 orang. 6 kompak. Nah, baru yang paling bawah, gambar paling bawah, setelah itu Yesus utus. Ya, diutus dari komselnya, diutus kompak-kompak keluar. Next kita lihat. Nah, apa yang Yesus lakukan, saudara? 12 orang itu, 6 kompak diutus keluar, disuruh visinya merintis satu komsel dalam 1 tahun. Ya, jadi Yesus pakai visi 111, saudara. Nanti kalau saudara telusuri, Yesus pakai visi ini. Ya, dia suruh satu kompak merintis satu komsel, ya, dalam 1 tahun. Makanya yang 12 setahun kemudian dapat 72. 12 dan 72 diutus 42 kompak, disuruh merintis masing-masing satu komsel dalam 1 tahun. Maka tahun ke-3,5, saudara, ya, kira-kira tahun ke-3 mereka udah dapat 504 orang. Ya, inilah 500 murid-murid yang melihat Yesus bangkit, 1 Korintus 15. Berarti ini 252 kompak. Ini semua penuh Roh Kudus di hari Pentakosta. Lalu mereka disuruh merintis satu komsel lagi. Nah, berikutnya, di tahun berikutnya, saudara, ya, bahkan secepatnya mereka ngalamin pertumbuhan yang luar biasa karena urapan Roh Kudus udah dicurahkan. Mereka siap jadi saksi dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, ya, dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi, saudara? Maka langsung tiap kompak menghasilkan satu komsel
lahirlah 3.024 jiwa ini, saudara. 3.000-an lebih katanya. Itulah jumlah gereja mula-mula. Nah, kalau kita konsisten terus, saudara, pakai pola Yesus ini, ya, satu kompak menghasilkan satu komsel, ya, dalam 1 tahun. Tahukah saudara, kalau kita hitung lanjut, next, ya, dahsyat banget kecepatannya, saudara. Tahun ke-3,5 itu udah 3.000 jiwa. Kalau 3.000 ini diutus lagi berdua-berdua, menghasilkan satu kompak, menghasilkan satu komsel dalam 1 tahun, maka tahun berikutnya udah 18.000 lebih. Tahun ke-4,5. Tahun ke-5,5, 100.000 lebih. Tahun ke-6,5, 653.000 lebih. Tahun ke-7,5, hampir 4 juta orang, saudara. 3,9 juta. Juta, saudaraku, juta. Ya, terus tahu nggak, saudara? Tahun ke-8, 23 juta, saudara. Jakarta udah selesai. 8 tahun, hanya perlu 8 tahun. Jakarta selesai, dimulai dari dua orang. Satu kompak aja, nggak usah banyak-banyak. Satu. Kalau pakai dipimpin sama Tuhan Yesus. Ini kan dipimpin sama Tuhan Yesus. Jadi, saudara, Jakarta 8,5 tahun selesai. Ya, walaupun ini agak teoritis ya, saudara. Tapi, kalau saudara lihat, Yesus pakai pola ini. Jadi saya percaya, saudaraku, kita pakai pola ini. Satu komsel, ya, memenangkan merintis satu kompak, merintis satu komsel dalam 1 tahun, ya. Nah, tahu nggak kalau saudara hitung lagi, tahun ke-9,5, 141 juta, saudara. Ya. Nah, tahun ke-10 Indonesia selesai, 300-an juta, saudara. Indonesia selesai, tahun ke-10 aja. Nah, tahun ke-11 ini yang ngeri, saudara. Tahun 11,5, 5 miliar orang. 5 miliar orang. Dunia selesai dalam 11,5 tahun, saudara. Ya, wow. Ya, saudara. Saya mau tanya, satu kompak merintis satu komsel dalam 1 tahun, ya, apa mustahil, saudara, dicapai itu? Masih memungkinkan. Ini kita ngomong pakai ini aja ya, pakai kekuatan kita aja. Masih bisa, saudara. Masih memungkinkan. Apalagi kita diurapi Tuhan. Apalagi ini visi bukan kita punya. Ini visi dari Tuhan. Ya, saya nggak mengada-ngada, saudara. Ini visi dari Tuhan. Nah, lalu kita bilang gini, Pak Edi, masa sih kita harus punya visi multiplikasi? Ya, masa sih, Pak Edi? Ya, kenapa sih kita mesti multiplikasi? Ya, bukannya itu duniawi, Pak Edi. Ya, ini kan kayak orang MLM, saudara. Orang MLM yang niru kita, saudara. Bukan kita niru mereka. Kenapa, saudara? Nah, saya jelasin. Memang kita jangan punya visi untuk sok-sokan. Ya, motifnya nggak boleh untuk kemuliaan kita. Nggak boleh supaya kita jadi yang saudara? Terkemuka. Jangan. Ya, supaya kita saudaraku, punya reputasi. Ya, Abalef. Ya, itu dahsyat tuh gereja yang banyak jemaatnya. Ya, enggak, saudara, bukan itu. Kalau itu motifnya, itu salah. Bukan untuk reputasi, untuk kemuliaan kita, bukan supaya kita mencapai sindrom number 1, bukan. Kalau itu, saya nggak setuju, saudaraku, ya. Itu dosa, itu kesombongan, itu mencuri kemuliaan Tuhan, nggak boleh. Tapi ingat, saudara mesti ingat, mempunyai visi multiplikasi adalah kewajiban buat orang yang hidup dalam kerajaan Allah, saudara. Karena semua hal dalam kerajaan Allah bermultiplikasi. Next, kita lihat gambarnya. Dalam kerajaan Allah, semua hal yaitu bersifat multiplikasi. Saya kasih contoh. Tanah yang baik. Siapa tanah yang baik? Yang bermulti. 30, 60, 100 kali lipat. Ya, kalau kita nggak multi,
jangan-jangan kita bukan tanah yang baik. Ya kan, saudara? Nah, kalau kita tanah yang baik, kita pasti multi. Ya, jadi kerajaan Allah itu multi terus, saudara. Contoh lain lagi, perumpamaan pokok anggur. Ya, kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita berbuah banyak. Nah, berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, tapi berbuah banyak. Itu artinya multiplikasi terus. Oke? Nah, contoh lain lagi, kerajaan Allah diumpamakan seperti apa? Biji sesawi dan apa? Apa itu, saudaraku? Apa hamir ya, atau apa, saudaraku? Yeast itu apa, saudaraku? Ya, kalau kita tahu apa, saudaraku, yang buat roti itu, saudara. Nah, seperti Ragi. iya, ragi, betul. Nah, saudara lihat, ragi itu kecil sekali, saudara. Kecil sekali, hampir nggak kelihatan mata butirannya. Ya, kalau orang bikin roti nggak usah banyak-banyak, kasih ragi sedikit aja dikasih di adonan, tuh lihat adonannya diaduk, nggak lama, saudara, adonannya langsung hamir, ya, ngembang. Nah, kenapa ngembang? Karena raginya mempunyai kuasa menghamirkan. Ya, kenapa? Bukan cuma kuasa menghamirkan, dia cepat sekali ragi itu multiplikasi, saudara. Cepat sekali, multi, seluruh adonannya udah kena, udah dihamirkan. Nah, itulah konsepnya, saudaraku, multiplikasi. Ya, dalam kerajaan Allah, kata Tuhan, kerajaan Allah itu dimulai kecil sekali. Hai kamu kawanan kecil, ya Bapakmu berkenan memberikan kerajaan Allah kepada kamu. Ya, kerajaan Allah dimulai dari kecil. Gimana nggak kecil? 2 orang. Siapa itu? Petrus, siapa tadi? Yohanes dan Andreas. 2 orang ini jadi 3.000, saudaraku, dalam waktu berapa? Dalam waktu 3,5 tahun. Itu yang Tuhan maksud itu. Kamu itu kayak ragi, kecil, nggak berarti. Ya, kawanan kecil. Tapi kamu menghamirkan seluruh masyarakat. Wih, 3.000 orang 3,5 tahun, saudara. Kalau diteruskan, dunia selesai, saudara. Dunia selesai. Ya. Nah, dari 2 orang, keren nggak, saudara? Nah, kemudian kerajaan Allah, saudara, katanya seperti biji sesawi. Lihat gambar kiri. Biji sesawi itu menghasilkan pohon sayur yang terbesar. Ya, pohon sayur yang paling besar itu biji sesawi, saudara. Ya, pohon sesawi. Nah, lihat, itu buahnya namanya mustard. Saudara suka makan roti pakai mustard, ya, mustard sauce. Nah, itu dari ini nih. Ini mustard seed. Mustard seed itu kecil sekali, ya. Biji sesawi itu kecil sekali, saudara. Tapi dia kalau ditiup angin, dia ngembang. Lihat, ditiup angin, saudara, dia terbang kemana-mana. 1 ladang penuh dengan mustard, saudara. Cepat sekali dia. Kena angin dia langsung multi, sampai burung-burung bisa hinggap di situ, ya, saudara. Nah, ini dia yang diumpamakan oleh Tuhan dalam kerajaan Allah. Ya, jadi, saudara, ya, kita dalam kerajaan Allah pasti multi. Bahkan nanti kalau raja kita udah datang, yang diukur apa, saudara, keberhasilan kita? Yang diukur apa? Ya, bukan kita 1 tetap 1, tapi yang dihargai yang 2 jadi 4, yang 5 jadi berapa, saudara? Yang 5 jadi 10. Ya, coba masih ingat perumpamaan talenta? Ya, yang 2 jadi 4, 5 jadi 10, dipuji sama Tuhan. Sabaslah hambaku, masuklah ke dalam kerajaanku. Ya, terus dia bilang begini, hai hamba yang setia. Tapi yang 1 tetap 1 dimarahin, saudara. Kamu hamba yang nggak setia, kamu jahat. Ya, pergilah kamu ke tempat gelap di mana ada kertak gigi di situ. Pergi. Berarti dia nggak selamat, saudaraku, nggak masuk surga. Kenapa? Nah, nanti saudara baca di Lukas. Ya, dia bukan orang percaya, saudara, yang 1 talenta itu.
Saya dulu pikir dia orang percaya, tapi karena nggak multi, kehilangan keselamatan. Bukan gitu, tafsirannya salah. Kalau saudara baca di Lukas, dia bukan orang percaya. Karena dibilang gini, dia tidak mau Yesus jadi rajanya. Berarti dia belum terima kerajaan Allah. Wong Yesus bukan rajanya, dia nggak mau, dia nolak. Enggak, aku nggak mau kamu jadi raja saya. Nah, berarti dia belum masuk kerajaan Allah. Kalau dia belum masuk kerajaan Allah, nggak bisa multi. Karena hanya orang yang dalam kerajaan Allah yang multi, saudara. Makanya dia nggak multi, satu tetap satu. Ya kan, saudara? Dia satu tetap satu. Kenapa? Karena kalau orang dalam kerajaan Allah, dia itu gandum. Ya, kalau orang yang lalang sama gandum itu gini, saudara. Sama kelihatannya. Cuman lalang nggak ada buahnya. Gandum ada buahnya. Makanya gandum bisa multi terus, saudara. Ya, kalau gandum pasti multi. Tapi kalau lalang, ya dia nggak bisa multi, saudara. Ya, nah itu dia, saudara. Karena dia nggak ada buah. Oke? Nah, jadi saudara, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita pasti multi. Maka saudara mau multi? Nah, mari kita multiplikasi. Sekarang kita lihat next. Bagaimana kita multiplikasi? Nah, ini kita nggak usah bahas. Kita udah bahas ini. Terus, next lagi. Nah, jadi sekarang saya mau bahas, saudara, bagaimana kita multiplikasi kompak kita sampai dia jadi komsel. Ya, bagaimana kita multiplikasi kompak sampai jadi komsel. Oke? Nah, caranya ikutin 5 langkah sebagai berikut ini. 5 langkah. Ya, yang pertama, ya, saudara gabung ke kompak, ngalamin Tuhan dulu. Mengalami Tuhan. Ya, jadi kompak, saudara mesti ngalamin Tuhan. Baru dahsyat, saudara. Baru dia bisa multi, baru dia bisa menangin jiwa. Kalau dia nggak ngalamin Tuhan, ya udah, dia cuman kegiatan agamawi, saudara, kompak itu. Ya, akhirnya dia MPP, mati pelan-pelan. Jadi dia mesti ngalamin Tuhan. Lihat, si Yakobus sama Yohanes, modalnya, bukan Yakobus, siapa tadi? Yohanes dan Andreas, modalnya dia ketemu Tuhan, ngalamin Tuhan, karena nginep sama Tuhan Yesus semalam, kan? Bang, ngalamin Tuhan Yesus. Langsung mulutnya nggak bisa berhenti. Cerita sama Petrus, sama Simon. Simon, kami telah menemukan Kristus. Ya, nah, saudara kompak, saudara ngalamin Tuhan nggak? Nah, gimana caranya supaya ngalamin Tuhan? Praktekkan 3 agenda kompak tadi. Pasti saudara ngalamin Tuhan. Yang pertama, ya, praktekkan saling menggembalakan. Nah, ini tadi pagi ya, saling menggembalakan. Karena ketika saudara saling menggembalakan, saudara makin mengasihi Tuhan. Ya, karena Yesus bilang, kalau engkau ya mengasihi aku, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi kalau kita ya bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita menggembalakan, saudara. Saling menggembalakan, saling menjawab kebutuhan. Waktu kita saling menggembalakan, kita makin mengasihi Tuhan. Kita ngalamin yang namanya love encounter, saudara. Ya, perjumpaan dengan kasih. Wow, kita makin ngalamin kasih. Makin jatuh cinta sama Tuhan, saudara. Makin ngalamin kasih, karena kita saling ya menggembalakan. Kita mengalami encounter, love encounter. Ya, ini dia, saudara. Nah, ini saya nggak bahas detail ya. Nah, tadi pagi kita udah bahas cukup dalam bagaimana saling menggembalakan, membuat kita tumbuh dalam kasih. Karena kita mengalami kasih Tuhan. Ya, itu pertama. Kedua, ya, kalau saudara mau mengalami Tuhan, praktekkan agenda yang kedua. Saling mengajar. Saling mengajar. Ya, ketika kita saling mengajar pakai sistem skor, saudara, wah, maka firman Tuhannya itu kaya sekali. Kebenaran-kebenaran yang kita akan dapat kaya sekali. Ya, dibandingkan dengan satu orang khotbah.
Ya, kita akan lebih kaya waktu praktek skor. Firman Tuhan didiskusikan dengan cara skor, saudara. Wih, ketika kebenaran itu kita dapat, saudara. Kebenaran itu memerdekakan kita. Ya, nah alamilah ya apa, saudaraku, ya power apa, truth encounter. Nah ini yang kedua, truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran, mengalami kebenaran. Ya, jadi itu kalau kita praktek saling mengajar, jangan satu orang aja, jangan saling mengajar. Ya, kemudian yang ketiga, saudara, kalau kita sama-sama menginjil, sama-sama memenangkan jiwa, karena kuasa Tuhan, saudara, akan bekerja kalau kita, saudaraku, mulai menginjil, bersaksi. Kenapa? Karena Roh Kudus akan langsung kerja kalau kita bersaksi, kalau kita menangkan jiwa. Karena Roh Kudus itu diberikan supaya kamu jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita nggak mau jadi saksi, Roh Kudus diam, pasif dia. Dia tidak bekerja di komsel, saudara. Saudara tidak lihat lagi ada mujizat, ada kesembuhan, ada usir setan, ada jiwa baru yang bertobat. Wow, ya kita bisa lihat, saudaraku, jiwa-jiwa baru itu datang sama Tuhan karena dilawat, dijamah, ada kuasa kesembuhan luar biasa. Ya, saudara. Nah, makanya kita nggak boleh hanya ke dalam aja. Kompak itu, saudara. Mesti mulai keluar, ya, out-nya itu. Ya, mulai, saudaraku, layani jiwa. Ya, siapa ada jiwa yang punya kebutuhan, dia belum kenal Tuhan, ataupun mungkin dia udah tahu, udah pernah kenal Tuhan, tapi dia nggak pernah ke gereja, hidupnya orangnya hancur. Nah, kita jangkau dia, saudara, supaya dia, ya, doain dia kalau sakit, doain dia kalau ada masalah, ya, nubuatin dia, sampaikan pesan Tuhan. Nanti orang ini, saudara, kalau dia lihat kuasa Tuhan, wow, maka dia akan datang sama Tuhan, saudara. Dia akan datang sama Tuhan. Nah, kalau dia datang sama Tuhan, nah kita ajak kemana, saudara? Ke kompak kita. Ya, ajak dia. Nah, maka proses kedua, kita memenangkan jiwa. Menangkan jiwa. Jadi bukan hanya nginjil, ya. Sampai dia ikut kompak kita, itu baru memenangkan jiwa. Ya, jadi kalau saudara dapat jiwa, jangan hanya, ya, saudara, dia udah terima Yesus, oh puji Tuhan, udah selamat, puji Tuhan. Selama dia belum gabung ke kompak, saudara, saudara belum memenangkan jiwa. Saudara baru sampai menginjil. Ya, menginjil nggak salah, tapi itu langkah awal. Orang, saudara, ya, kita mesti pergi berbuah, tapi buah kita tetap. Buah saudara tetap nggak? Saudara pergi nih nginjil, tapi ditanya kemana jiwanya? Ya kan udah terima Yesus, mana jiwanya? Nggak ada. Nah itu nggak buah tetap, saudara. Kamu disuruh pergi berbuah dan buahmu tetap. Buahmu itu sampai sekarang, ya, dia tetap. Artinya gini, dia setia sama Tuhan. Ya, dia nggak hilang lagi, dia nggak kemana. Jadi kita kalau belum bawa dia ke kompak, ya, atau pastikan dia gabung ke kompak mana, ya, ada yang mulai memuridkan dia, ya, dia belum saudaraku selesai proses dimenangkannya. Jadi kita proyeknya memenangkan jiwa, bawa dia ke kompak, saudara. Jangan bawa dulu ke komsel, ya, bawa ke kompak dulu. Ini yang terbaik, ya. Nah, saudara, di kompak langsung di follow up. Nah, follow up-nya apa? Memuridkan. Nah, ini langkah yang ketiga. Memuridkan jiwa baru itu, saudara. Ya, memuridkan langsung di kompak, saudara. Nah, jiwa baru, saudara, perlu apa? Masih ingat? Kalau saudara tadi pagi, kalau kita saling menggembalakan, ya, feed my lambs. Ya, beri makanlah anak-anak dombaku. Kalau saudara, ya, lihat jiwa baru, jangan dibiarin, saudara. Jangan dikasih makanan yang berat-berat, jangan. Langsung SPK, langsung. Ya. Nah, kita kasih SPK langsung, saudara. Ya.
Dan nggak usah diterangkan dulu dengan detail, nggak usah. Jiwa baru, saudara, dia nggak pusing. Yang saudara langsung aja ajarin dia. Ya, pelajaran 1 SPK. Ya, nggak usah formal-formalan. Langsung, kita coba kita belajar ya. Supaya kita bisa tumbuh setelah kita udah mulai kenal Tuhan. Nah, kita belajar ya. Bagaimana kita bisa tumbuh dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa ya, bertumbuh dewasa. Nah, kita mulai ajarin dia, saudara. Nah, sama kayak jiwa baru, saudara. Nah, sama kayak bayi misalnya. Kan bayi ibunya nggak perlu bilang begini, saudara. Nah, kamu mau nggak ya minum susu bayiku? Mau nggak ya? Nggak usah, saudara nanya mau apa nggak. Kasih minum, dia pasti mau. Kenapa? Karena dia memang itu makanan pokok dia. Nah, kalau dia jiwa ini udah datang, saudara, udah mau datang ke kompak, saudara, nggak usah ditanya mau, langsung aja, ya. Dan nggak usah diterangin detail. Ini SPK, ya. Ini SPK. Saya mau terangkan dulu apa itu SPK, nggak usah, langsung jalan aja, saudara. Bayi kan nggak perlu mamanya khotbah dulu di awal. Nah, saya akan beri kamu susu. Tapi mama akan terangkan 10 session apa manfaat susu. Pertama, bahasa Indonesianya susu artinya 2. Susu terdiri dari unsur-unsur ini, kimia ini. Perlu? Masa bayi diajarin gitu, saudara? Nggak usah. Langsung cekokin susu. Suruh minum. Atau ya kalau ibu menyusui aja langsung. Nggak usah ditanya-tanya. Ya, saudara, nggak usah dikasih apa dulu, kasih keterangan yang rumit-rumit. Minum susu langsung. Ya, itu SPK. Nah, jangan nunggu. Belum ada programnya, Pak Edi. Tunggu ada program SPK. Lo kapan? Ya, kita kan sekarang udah delegasiin semua SPK, saudaraku, diadakannya di kompak. Ya, gimana caranya? Lah, ngajar aja, saudara. Nah, nanti kita makanya belajar pakai sistem skor. Gampang kalau pakai sistem skor. Ya. Nah, caranya gini, saudara. Dengerin aja. Kan kita punya itu, saudara. Punya materinya ya, yang KED khotbah. 15 menit kan. Puterin aja, saudara, itu. Puterin, setelah dengar sama-sama, ya 15 menit. Nah, kemudian kita diskusi pakai sistem skor. Kebenaran apa yang kamu dapat? Kamu sharing dulu ya. Orang pertama sharing. Oh ya. Nah, orang kedua sharing. Terus kemudian teguran apa yang Tuhan kasih lewat firman hari ini? Ya, mereka sharing, saudara. Kayak yang kami kasih contoh pagi-pagi. Pakai gitu, saudara. Itu seru banget. Nggak usah ahli ngajar. Saudara nggak usah pinter ngajar. Puterin aja videonya 15 menit. Terus sharing. Udah, itu cara bikin SPK, saudara. Ya. Nah, diskusi itu nanti keluar. Ketahuan dia perlu perbaikan apa, rencana apa yang dia perlu lakukan, saudara. Ya, sehingga kita tahu, oh, kalau gitu saya mesti terima Yesus ya. Iya, nah ayo kita sekarang terima Yesus. Ya, kalau gitu saya mesti baca Alkitab ya tiap hari ya. Ya itu ya. Nah, jadi saudara nanti dia ketemu sendiri lewat SPK ini. Nah, dia tumbuh. Nah, SPK itu saudara idealnya berapa lama? Nah, idealnya ini kalau menurut saya ya, idealnya itu minimal 2 minggu, saudara. Kemudian ya, minimal 2 bulan. Ya, maksimal 3 bulan. Ya. Nah, kalau 2 bulan, saudara, itu berarti 1 minggu. Ya, kita kasih pelajaran, saudara, kira-kira 2 kali aja. Misalnya, ya, saudara mau 2 kalinya mau hari Selasa sama Kamis kasih pelajaran. Ya, jadi Selasa 1 topik. Setelah itu dia pendalaman terus, saudara. Ya, sampai Kamis, ya, kita topik yang kedua lagi. Jadi jangan banyak-banyak jangan tiap hari gitu, saudara, terlalu berat. Ya, atau jangan juga, saudara, ya
saudara, berat, saudara, kalau seminggu sekali. Ya, tapi 2 kali seminggu ini menurut pengamatan saya itu terbaik. Ya, kalau mau 3 kali masih oke, tapi jangan tiap hari. Karena topiknya kalau pindah-pindah tiap hari, nggak fokus, saudara. Ya, tapi kalau udah lama, seminggu dengar lagi, 1 kalinya lagi, juga terlalu lama, saudara. Dia udah lupa, ya ininya nggak terus dihajar, ya saudara. Jadi 2 kali itu paling bagus. Nah itu selesai dalam 2 bulan, saudara. Kalau semua pelajaran SPK 2 kali seminggu, itu minimal. Tapi kalau ada yang belum tercapai goal-goalnya, nah tambah lagi sebulan. Jadi maksimal 3 bulan. Taruhlah semua kita punya target 3 bulan ya. Nah saudara, selama 3 bulan itu sambil menjalankan SPK, ingat saudara, kalau saudara mau mereka ya bertumbuh dan menghasilkan multiplikasi kompak baru, saudara harus izinkan mereka mengalami proses multiplikasi dalam 3 bulan sambil belajar SPK itu. Nah, apa itu proses multiplikasi? Langkah yang keempat, yang di bawah, lihat. Multiplikasi kompak. Nah, jadi gini saudara, hari-hari ini saya temukan ada kompak yang ya nambah jiwa baru, nambah lagi. Ya, dari 3 nambah 1, nambah 1, nambah 1 jadi 6. Ya, apa yang terjadi saudara? Yang 3 ini jiwa baru tidak mau jadi kompak sendiri. Kenapa saudara? Mereka udah nyaman, nempel sama mama papanya. Maaf ya, nyusu terus. Ya saudara, kalau anak kecil udah 3 tahun masih nyusu, aduh, itu gimana itu saudara? 3 tahun masih nyusu, ya nggak mau pisah, apa namanya? Ya namanya itu pisah susu ya, nggak mau dia saudara. Nah, akibatnya banyak kompak, 6 orang. Nah ini aneh, ini namanya, maaf ya, tanda kutip banci, saudara. Bukan kompak, bukan komsel. Nah ini bukan kehendak Tuhan, saudara. Kalau di Alkitab nggak gitu, saudara. Ya, jadi 3 orang kompak induknya mesti nolongin dalam proses 3 bulan itu supaya anak-anak kompak anaknya bisa multi, saudara. Ya, jadi mandiri sendiri. Nah, caranya gimana? Ada prosesnya, ditolong. Jangan, saudara, dibiarin aja. Kita nggak pernah sharing bahwa, kamu nanti ya akan jadi kompak sendiri. Nah, jangan takut, kami akan latih kamu. Jangan takut. Tapi kasih visi terus. Jadi sih sambil belajar SPK, dia tahu, satu saat kita bertiga mesti ketemu ya. Oke, iya. Kalian harus jadi kompak sendiri ya nanti. Nah, itulah multiplikasi kompak. Ditemenin dulu, saudara. Misalnya, mulai seminggu 2 kali mereka disuruh ketemu sendiri, bertiga. Nah, tapi pertama-tama ditemenin dulu. 1 orang dari kompak induk datang temenin mereka, berempat. Oke, sekarang gini ya, caranya sharingnya gini ya. Diajarin, saudara, sharingnya ya. Kayak gini nih, kalian kalau ketemu harus bangun hubungan terus. Tiap hari kalian bangun hubungan ya, call-callan, saling telepon ya. Oke. Nah, kalau ketemu kompak tuh kayak gini ya, ketemunya ya, ngomonginnya apa? Ya, pakai praktek skor itu gimana? Diajarin ya sampai mereka enak ya. Kalau kita bertiga, lebih dekat, kita bisa sharingnya lebih banyak ya, karena kita kecil. Kalau gede kan susah. Ya, kalau kecil terbuka itu waduh luar biasa, gampang lagi ketemunya, komplit semua. Ya, nah, saudara, kecil itu indah, kecil itu akuntabilitasnya lebih hebat. Makanya Yesus pakai model 2-3 orang. Ya. Nah, dorong mereka, ayo kumpul sendiri kalian. Nah, nanti dalam akhir dari 3 bulan, saudara, apa yang terjadi? Nah, yang di tengah, gambar di tengah, terjadilah multiplikasi. Yang abu-abu jadi hitam sekarang ya, udah jadi 2 kompak. Nah, ini udah 1 komsel, saudara. Ini sudah 1 komsel ya. Nah, nanti komsel induk tadi itu jadi PKS-nya.
Nah, dia juga menangin jiwa lagi. Lihat gambar yang paling kanan. Dia menangin jiwa 3. Nah, yang 3 tadi, saudara, disuruh melakukan yang sama. Kamu juga menangin jiwa. Ya, ayo. Kamu sekarang mentor 3 jiwa ini. SPK-in. Caranya gimana? Kan udah pernah kami ajarin. Lihat aja dulu kami bikin gimana. Ya. Nah, kalau dia masih kurang-kurang, ditolongin lah. Ya, kadang-kadang salah satu mereka datang masih di Komsel yang kompak baru ini, ya. Saudara, akhirnya terjadilah multiplikasi, ya. Akhirnya jadi Komsel baru. Nah, ini Komsel baru, saudara. Ini udah 12 orang. Inilah Komselnya Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara kayak begini. Ya, kita belajar tumbuh kayak begini. Nah, sekarang ini buat orang yang saudaraku, waktunya dikit. Kalau buat orang yang waktunya banyak, ya dia bisa tanganin banyak. Tapi kalau saudara dikit, jangan banyak ikut kompak. Ada orang di sini ikut kompak, di sana ikut kompak, nggak fokus. Satu aja kalau saudara waktunya nggak banyak, satu kompak. Karena kompak kan harus ketemu terus, harus SPK-in orang, ya kan saudara. Nah, jadi inilah kalau yang waktunya dikit. Next, yang terakhir. Nah, kalau waktunya banyak, nah ini waktunya banyak. Di kompak kami, di komsel kami, ada orang yang waktunya banyak, saudara. Contohnya Pak Loki. Dia kompaknya, saudara, orang-orang yang anak-anaknya udah gede-gede semua. Ya, dan mereka bisnismen yang bisa atur sendiri waktunya. Jadi banyak waktunya. Nah, si A, si B, si C ini, ya saudara, dia bisa nanganin ya banyak kompak. Ya, pertama dia nanganin yang abu-abu, lingkaran hijau. Nah, dia nangani 3 mereka, saudara. Ya, kalau ketambahan 1 lagi mereka mampu karena mereka banyak waktunya. Tapi mereka juga si A, si B, si C buka lagi ya kompak, training kompak lain lagi yang di atas 3 orang abu-abu itu, saudara. Mereka ada waktu, boleh. Nah, si C lebih banyak lagi waktunya. Ya, dia bisa tanganin 2 lagi yang sebelah kanan atas, ya. Ya nggak apa-apa. Ya, saudaraku, tergantung. Kalau ada yang kayak gini, wah ini cepat sekali multinya. Ya, saudara. Nah, jadi kita harus mengatur bagaimana, saudaraku, ya kita melakukan kompak ini. Nah, sekarang yang terakhir, apa agenda kompak? Next. Pertama, kompak itu ya kalau normalnya umumnya, saudara, agenda pertamanya sharing Sharing saat teduh pakai skor. Ya, jangan lupa harus berdoa buat jiwa. 5 menit aja gunakan waktu berdoa buat jiwa. Ya, supaya kita jangan ke dalam terus, harus keluar. Ya, doain jiwa dan mulai bersaksi kalau Tuhan udah buka pintu, cari orang damai ya dan memenangkan jiwa sama-sama, ya. Oke. Atau ya selang-seling. Jadi 1 hari bisa aja kita sharing saat teduh. Ya, tapi bisa juga kita sharing next, ya. Agenda yang kedua adalah kita tolong-menolong mencapai sasaran dengan skor. Ya, misalnya tentukan sasaran apa yang ingin Anda capai dengan metode skor. Misalnya dia udah ikut SPK, tapi belum mencapai baptisan Roh Kudus, sasarannya belum mencapai bahasa roh. Ya. Nah, udah kita bahas itu dulu aja. Ya, pakai sistem skor bahasnya. Ya, nanti dia akan ketemu jawabannya. Oh, gitu. Bahkan dia dapat bahasa roh nanti. Ya, karena ditolong mencapai goal dalam SPK itu. Nah, inilah kompak, saudara. Ya, jadi kompak itu kita praktekkan ya dari 1 kompak ya merintis 1 komsel dalam 1 tahun. Nah, sampai di sini, saudara, apakah ada yang mau tanya? Saya serahkan kepada Pak Untung, masih ada waktu atau enggak? Silakan. Mungkin 1-2 orang kali ya, Kak. Pak Sunan, ya. Silakan Pak Sunan. 1-2 orang kalau ingin bertanya. Pak Sunan.
Ya, silakan mungkin satu atau dua orang yang mau bertanya, masih ada waktu sebentar. Kalau ada langsung aja. Ada yang bertanya, saudara? Bisa langsung buka mic-nya yang mau bertanya. Pak Sunan, silahkan Pak Sunan. Iya. Oke, siapa yang mau tanya boleh, jangan ragu-ragu. Supaya kita bisa capai visinya nih. Kita bukan sekedar teori, tapi kita mau capai visinya. Atau teman-teman mau mewakili kalau ada yang mungkin kira-kira teman-teman masih bingung gitu ya. Oke, Tadi di berarti awal saya mau tanya tadi Kak, cuman sudah terjawab tadi. Maksud saya kan tadi kan satu kompak menghasilkan satu komsel, cuman di belakang kayaknya sudah jelaskan, jadi sudah cukup rangkap sih. Iya. Jadi fokus ya, tiap kompak kita punya visi ini, saudara. Satu-satu-satu, ya. Saudara yang udah punya kompak, selalu visinya ini. Satu-satu-satu ini. Ya. Kalau enggak, kompak kita nggak tahu mau kemana. Ngapain kamu kompak? Nggak tahu, disuruh Pak Untung. Ya kan? Ngapain lu kompak? Lah kan programnya gereja. Ya kan? Nah itu dia, yang kayak gitu nggak lama MPP itu kompaknya, nggak tahu mau kemana. Ya, kompak dibuat Tuhan untuk merintis komunitas kerajaan, saudara. Nah untuk itu dia perlu multi, pakai cara Yesus. Yesus kan multi, dari 2, 1 kompak jadi 3. Nah 3 baru jadi berapa? Jadi 12. Nah tadi kita sama kan? Ya kan? Caranya gimana, saudara, tadi kan? 3 orang jadi 6. Ya, kemudian 6 ini, saudara, ya, dibagi 2, 6 menangkan lagi, saudaraku, ya. Jadi 12 tuh. Jadi itu komunitas kerajaan, ya. Ya, silakan. Mungkin saya ada pertanyaan buat Pak Edi. Boleh. Skor saya baru dengar, nggak tahu singkatannya apa. Ya. Dan skor itu seperti apa. Terus kedua, mengenai penginjilan. Saya sudah lama tidak keluar menginjil ke agama seberang. Karena belakangan ini kan terkenal kristenisasi, juga radikal. Karena kalau kita pikir-pikir orang Kristen, kita kristenkan lagi, itu nggak terlalu multiplikasi. Sebaiknya kita jangkau yang mungkin, oh ya saya kepikiran Buddhis. Nah itu tantangannya bagaimana Pak Edi untuk agama lain? Iya. Oke, skor dulu ya. Skor itu sistem kita Bible study, ya, sistem merenungkan firman yang diambil dari 2 Timotius 1, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Ya, nanti baca aja. Ya. Nah, itu adalah sistem bagaimana kita kalau baca firman, kita dapat kebenaran apa. Nah, itu sasarannya. Kemudian, bukan cuma dapat kebenarannya, tapi kondisi kita sekarang apa? Teguran Tuhan buat kita apa? Ya. Nah, itu apanya? Itu K-nya, kondisi sekarang. Jadi S tadi itu sasaran, K-nya kondisi kita sekarang. Ya. Nah, kalau kita udah tahu kondisi kita perlu melakukan perbaikan apa? Ya, nanti firman itu menolong kita melakukan perbaikan apa. Nah, perbaikan itulah opsi untuk mencapai pilihan-pilihan, strategi, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tadi, supaya kita praktekkan kebenarannya. Nah, tapi nggak boleh berhenti di situ kan, harus ada rencana yang real, langkah-langkah yang real. Nah, itulah R-nya, rencana. Jadi skor. Nah, skor ini bisa dipakai untuk merenungkan firman tiap hari, juga buat sharing di kompak, ya, dan juga buat coaching, tolongin orang mencapai sasaran. Juga bisa buat didik anak. Saya didik anak pakai skor, ya, khususnya setelah dia 12 tahun ke atas. Itu keren banget, ya. Nah, itu skor ya. Oke. Untuk
tadi itu menangkan jiwa. Ya, ada dua tugas kita, saudara. Ya, kita bukan hanya memenangkan jiwa, juga menolong ya orang-orang tubuh Kristus yang hari-hari ini, saudara, tercecer. Dia udah percaya Tuhan, tapi nggak pernah ada pemuritan dalam hidupnya, saudara. Nggak pernah, dia nggak kenal gereja, dia nggak ada pemuritan, dia nggak tahu udah kemana. Nah, ini kita perlu cari, saudara. Udah terima Yesus orang ini, tapi dia belum pemuritan. Ya, nah ini sasaran kita dimenangkan. Jadi ini termasuk memenangkan jiwa. Nah, tapi memang kita juga sisi lain seperti kamu bilang, jangan ya kita hanya cari yang udah Kristen. Apalagi yang udah di gereja, yang udah aktif. Nah, itu jangan disentuh, saudara, itu jangan. Kita mesti cari orang yang belum lahir baru. Nah, siapa orang yang belum lahir baru? Bisa aja dia orang ngaku Kristen. Contohnya ya, orang HKBP lah. Tapi dia cuma ngaku HKBP, nggak pernah ke gereja, mabuk, belum lahir baru, ya main perempuan, mau cerai. Nah, ini mesti dijangkau. Ini termasuk memenangkan jiwa. Walaupun dia udah menyebut dirinya Kristen. Tapi dia belum lahir baru. Ini kita jangkau. Ya, nah, atau baru kita jangkau yang lain, ya agama-agama lain. Ya, jadi kita jangkau agama lain sama jangkau yang tadi yang udah Kristen tapi belum lahir baru, itu sama nilainya. Itu sama, itu penginjilan juga. Ya, kalau yang tadi Kristen yang udah lahir baru tapi tercecer, nggak tahu kemana-mana. Nah, itu tidak menginjil lagi, tapi itu memuridkan. Dia belum ikut pemuritan, jadi kita ajak dia pemuritan. Dua sisi itu ya, saya pikir dua-duanya kita harus jangkau. Oke? Oke, Pak Edi, jelas sekali. Thank you. Ya, oke. Mungkin saya tambahin ya Kak Edi ya, sedikit tentang skor ya. Kayak sebenarnya setiap hari Rabu pagi ya, Kak Edi kan memang mengequip di mesbah pagi kita, dan sekaligus kayak tadi pagi itu kan langsung praktek skor gitu ya Kak ya, praktek bagaimana kita menggali di situ, itu bagus banget sehingga kita sangat dibukakan caranya bagaimana gitu ya, jadi sangat memberkati kita. Jadi buat teman-teman yang memang belum bergabung di mesbah dan kalau pengen memang dengerin ini ya, jadi Kak Edi itu setiap hari Rabu ngisi di mesbah kita ya, bagusnya di tempat yang link saya. Jamnya Kak Edi mulai masuk biasanya jam 5.45 ya. 5.45 ya, 5.45. Ya. Kalau mesbahnya sendiri kita dari jam 4 sudah mulai. Jadi teman-teman yang belum bergabung silahkan, nanti linknya saya minta sama Faselnya ada. Dan di mesbah pagi banyak diperlengkapi dari sisi Kak Edi, pengajaran juga dari sisi bagaimana kita mencintai firman itu setiap hari Jumat pertama dan minggu ketiga. Dan setiap Sabtu pertama itu dari misi, dari Pak Buker yang memperlengkapi kita. Jadi sebetulnya komplit banget ya, kalau memang teman-teman bisa silahkan bergabung ya. Gitu. Ya, saudara ikut pagi, saudara akan sangat diberkati ya, luar biasa. Apalagi kita doa dulu, doa ya, praktek koram deo, wah itu keren banget ya. Saya dorong saudara yang belum ikut mesbah pagi, yuk gabung ya. Nanti saudara akan lihat beda sekali. Orang yang ikut mesbah pagi, saudara, itu ya dia dalam kompaknya juga tumbuh, komselnya juga tumbuh ya, kehidupan pribadinya tumbuh, keluarganya mengalami pertumbuhan, itu luar biasa. Ya, saya itu nggak pernah lepas. Ya, kalau saya nggak sakit, kecuali saya sakit ya nggak bisa ikut. Nah, tapi sakit pun kadang-kadang saya dengerin, saudara. Ya, nah. Kalau saya bisa masih kuat, saya bisa dua mesbah, saudaraku ikutnya itu. Ya, jam 5 udah ikut, ntar yang jam 6 ikut lagi, saudara. Luar biasa berkatnya ya. Oke. Ya. Baik. Karena waktu kita akhiri kali Kak Edi ya. Nanti minta Kak Edi dalam doa. Sunan, ada sesuatu menyampaikan dulu Bapak Sunan? Sudah. Yang penting kita praktek, kita mesti mulai taruh visi ini dalam hati kita renungkan dan kita mulai praktekkan ya, supaya kita jangan jadi teori saja ya. Ya, setuju.
Oke, jadi kita akan ketemu lagi di Komsel Gabungan 2 minggu mendatang ya, kayak di Rabu 2 Iya. minggu mendatang. Ya. Itu masih saya kan ya? Iya. Ya masih, kan kayak ini masih Oke. lanjut yang itu yang tadi siang Betul. sampaikan itu. Ya. Saya semangat kalau kalian haus. Ya. Amin. Sampai jadi dong, sampai jadi Iya. ya. Iya, justru Oke. minta kayak dikawal supaya sampai jadi kayak di. Ya. Oke. Tuhan Oke, berkati minta ya. kayak Bye-bye. ditutup dalam doa dulu. Nanti minta tolong Korta, Korsel, Fasel tinggal sebentar, minta waktu 5 menit aja. Kayak tolong di doa tutup, kayak Ya. silahkan kayak Yuk kita doa yuk. Tuhan, kami sangat diberkati hari ini karena kami mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan jadi pelaku firman-Mu. Tuhan, mulai dari kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menggenapi visi kerajaan-Mu. Kami tidak mau hidup tanpa visi. Tuhan, tolong kami menggenapi visi kerajaan-Mu. Satu-satu Tuhan. Kami mau setiap kompak menghasilkan 1 komsel dalam 1 tahun. Tuhan, kami juga doain tiap peserta kami semua yang hadir hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar ini memberkati kami, menguatkan kami, membuat kami jadi pelaku firman yang akan Tuhan bermultiplikasi dan bermultiplikasi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami akhiri pertemuan ini. Amin. Amin. Thank you, Oke, Kak Edi, terima kasih Sampai Kak Edi. ketemu. Ya, Bye-bye. selamat malam semuanya. Thank you Bye. semuanya.